Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari KPK temukan korupsi dana bansos 17 triliun di Pemda DKI. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan korupsi dana bansos sebesar 17 triliun di Pemda DKI. Perbuatan korupsi dilakukan dengan cara memberikan bantuan double kepada seseorang yang akhirnya berjumlah sampai 17 triliun korupsi itu dilakukan. Kalau KPK sudah memenuhi minimal 2 alat bukti agar KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka karena dia sebagai penanggung jawab utama selaku Gubernur DKI. Dan jangan sampai nanti Anies Baswedan ini melarikan diri setelah ditetapkan tersangka dan ditahan dapat mengungkap kasus lainnya. Jadi harapan saya kalau memang sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya supaya Anies Baswedan ini ditetapkan sebagai tersangka. Jangan sampai nanti dia melarikan diri, tidak bisa diproses, percuma semua. Kalau nanti dia sudah ditangkap dan ditahan, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka nanti perkara lainnya dapat diungkap lagi. Yang penting dia sudah ditangkap dan ditahan di kantor polisi dan tidak mungkin dia melarikan diri lagi. Karena banyak kasus korupsi di Pemda DKI, di mana antara kasus 650 miliar terkait balap mobil Formula E, di mana pelaksananya sudah diberikan uang muka 650 miliar kepada panitia tetapi tidak jadi dilaksanakan dan uangnya tidak dikembalikan. Demikian juga pembayaran 800 juta atas pembelian mobil damkar. Itu merupakan kerugian negara semua itu. Dan juga banyak lagi kasus-kasus lain. Jangan dikumpulkan semua dulu kasusnya itu, baru ditetapkan tersangka. Nanti dia keburu melarikan diri. Jadi harapan saya sebenarnya KPK sudah supaya menetapkan Anies Baswedan ini sebagai tersangka. Atas temuan tersebut merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, 3. Hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satu ancaman hukuman itu dapat diterapkan kepada orang yang melakukan perbuatan korupsi. Hukuman mati ini dapat diterapkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Untuk menetapkan hukuman mati itu ada 4 syaratnya. 1. Negara dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu harus dinyatakan dalam undang-undang, berarti harus ada persetujuan masyarakat beserta pemerintah bahwa negara ini dalam keadaan darurat. Bagi siapa yang melaksanakan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga dalam kondisi ada bencana alam. Bencana alam ini pokoknya bencana lah, baik bencana alam, virus corona, dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Baru 2, selanjutnya mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi ini adalah seseorang melakukan perbuatan korupsi setelah diproses oleh hakim dijatuhkan hukuman. Setelah selesai menjalani hukuman, dia keluar dari tahanan. Belum 5 tahun dia keluar dari tahanan, melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini yang disebut
mengulangi perbuatan korupsi. Juga adanya resesi keuangan dan ekonomi. Maksudnya resesi keuangan ini, negara kesulitan keuangan dalam membayar gaji pegawai pun susah, dapat lagi melakukan pembangunan. Demikian juga ekonomi negara ini lesu, di mana serba tidak laku semua hasil dagangan daripada pemerintah atau usaha pemerintah. Pada saat adanya kesusahan tersebut, ada orang melakukan perbuatan korupsi, maka dapat dikenakan hukuman mati. Negara Indonesia ini adalah jadi salah satu syarat dari 4 syarat tersebut dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Sekarang ini dalam masa pandemi virus corona yang merupakan masuk daripada bencana alami tersebut, dapat dikenakan hukuman mati, dan ini dapat diterapkan kepada seseorang tersebut hukuman mati kalau salah satu syarat tersebut dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.